sebagian yang dulu mungkin ada di Bang Anies juga sekarang membantu kita. Itu yang dulu tadi diterangkan adalah pendukung Mas Anies ya sebagai gubernur, itu hari ini mendeklarasikan dukungan, supportnya. Ternyata tetap ngarep banget ya suara dari anak Abah. Kan kalian 12 partai, masa tak punya masa, apalagi 58% menang Pilpres. Apa suara gaib? Jangan jual-jual nama Abah kami. Dan jangan jual-jual pendukung Abah. Ya? Berjuanglah sendiri. Tak berdaya dia kayaknya kalau nggak bawa nama Pak Anies ya. Berkali-kali ku dengar Anies. Oi, halo. Ini rezim bikin berantakan, ya. Nah, cara kita rakyat untuk melawan itu adalah dengan bikin berantakan ini kita perbaikin. Caranya gimana? Kita coblos semuanya pada saat nanti pemilihan Pilkada DKI Jakarta. Itu nggak ada yang bener itu tiga-tiganya. Semuanya itu boneka. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ya, calon gubernur DKI Jakarta pasangan Ridwan Kamil Suswono maupun yaitu Pramono Rano tidak berdaya tanpa dukungan suara anak Abah atau suara pendukung Pak Anies Baswedan ya. Dimana kita lihat ada video yang beredar di sosial media, ada yang mengaku relawan anak Abah memberi dukungannya kepada pasangan Pramono Rano. Kelompok relawan Abah yang merupakan pendukung Anies Baswedan di Pilkada 2017 hari ini mendeklarasikan dukungannya ke pasangan Pramono Rano. Gerakan ini diprediksi akan memecah suara pendukung Anies ke pasangan RK Suswono dan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. dalam tanda kutip sebagian yang dulu mungkin ada di Bang Anies juga sekarang membantu kita. Itu kan ya artinya apa ya? Kalau dibilang tanda barangkali tanda ya, tapi bukan berarti itu aja satu simbol yang pasti, tidak. Tapi artinya yuk Jakarta ini harus kita bangun sama-sama. Maka itulah makanya saya kembali lagi bilang, secara realita Bang Anies kan nggak ikut. Sementara beliau ini masih punya visi yang luar biasa. Ya udah, apa yang bisa dibahas? Terserah Bang Anies mau kasih sama siapa. Mau kasih ke sana boleh, mau kasih kita siap juga. Begitu juga kemarin yang kita lihat, yaitu ada yang mengaku pendukung Pak Anies Baswedan memberi suaranya juga kepada Ridwan Kamil Suswono. Alhamdulillah hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK, yang kita berharap Pak RK akan menjadi Gubernur Jakarta untuk 2024-2029, dan insya Allah akan membangun Jakarta jauh lebih maju ya, dan jauh lebih kondusif ya. Karena apa? Karena kita ini sebetulnya orang-orang yang selama ini mengawal Jakarta gitu. Yang dulu tadi diterangkan adalah pendukung Mas Anies ya sebagai gubernur, itu hari ini mendeklarasikan dukungan, supportnya. Tentu seperti yang saya sampaikan, semua yang baik-baik dari gubernur terdahulu, termasuk program-program Pak Anies tadi diaspirasikan untuk dipertahankan, pasti selama itu relevan dan baik, saya tidak akan rubah, ngapain juga kan, udah bagus. Sehingga ini banyak disorotin oleh pendukung garis keras anak Abah atau pendukung Pak Anies ya. Dan bahkan mereka tidak berdaya tanpa suara anak Abah ini. Jadi yang katanya didukung 12 partai, tetapi mereka masih mencari cara bagaimana dengan membawa nama pendukung Pak Anies Baswedan. Coba kita dengar ya komentar dari pendukung garis keras Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum. Masa iya Pak Anies dan pendukung Pak Anies mendukung Anda? Gimana nih anak-anak Abah Jakarta? Ini jual nama Abah nih, woi. Jual nama kalian, pendukungnya. Kayak mana tuh? Tak berdaya dia kayaknya kalau nggak bawa nama Pak Anies ya. Berkali-kali ku dengar Anies. Oi, halo. Pendukung sebelah. Kau tengok nggak kalau Abah kami dibutuhkan? Kau tengok nggak kalau anak-anak Abah dibutuhkan? Kau tengok nggak? Ya? Kau ngomong sok-sokan gak mungkin lah. Anak Abah secuil. Kau tengok gak? Malu kau kan? Aku yakin itu bohong. Omong kosong. Jangan jual-jual nama Abah kami. Dan jangan jual-jual pendukung Abah. Ya? Berjuanglah sendiri.
tenang, berjuanglah sendiri. Ingat nggak gimana menjelekkan orang Jakarta? Ingat nggak? Itu aja, ya. Jangan sekarang minta dukungan. Gimana sih? Sikit-sikit bawa nama abah kami. Tapi kalian sok-sok menghina-hina abah kami. Kalian mencaci maki abah kami, menjelek-jelekkan kami, menjelek-jelekkan pendukung abah walaupun aku di luar Jakarta. Tapi aku merasa juga ya. Butuh ya. Kerja sendiri, usaha sendiri. Jangan suka menjual-jual nama, itu aja. Ya. Wassalamualaikum. Guys, saya baca berita ini, jadi geli sendiri ya. Mendukung Anies, dukung RK. Ternyata tetap ngarep banget ya suara dari anak abah. Kan kalian 12 partai, masa tak punya masa, apalagi 58% menang pilpres. Apa suara gaib? Ini sih bisa-bisaan aja bilang suara pendukung Anies. Paling juga kelompok mereka sendiri seolah-olah pendukung Anies ya. Kalaupun ada ya, paling juga ya remahan rengginang lah. Oh iya, satu lagi ya. Karena mungkin kalau anak abah itu mendukung RK, jangan terlalu bangga. Kita juga akan dukung Pramono, akan dukung siapa tuh yang satu lagi tuh. Jadi tiga-tiganya akan didukung, bukan RK aja. Karena kenapa? Tiga-tiganya itu hebat semua, keren semua, dan anak abah adil semuanya kan. Rame nih Pilkada Jakarta. Katanya pendukung Pak Anies sekarang pada beralih mendukung pasangan RK Siswono. Dan sebagian lagi beralih mendukung Pramono Rano. Nggak ada yang salah dengan beralih dukungan. Bebas aja kok. Cuman lucu aja. Karena kalau lo udah mengalihkan dukungan, terus kenapa lo masih bawa-bawa namanya Pak Anies? Kenapa lo masih pengen dikenal orang sebagai pendukungnya Pak Anies? Kenapa yang dinarasikan adalah pendukung Pak Anies sekarang mendukung RK Siswono, atau pendukung Pak Anies sekarang mendukung Pramono Rano? Kok malu sama siapa yang kalian dukung? Konsisten dong dengan siapa yang kalian dukung sekarang ini. Jangan bawa-bawa apalagi menjual namanya Pak Anies. Jangan jadi serigala yang menyamar dengan bulu domba. Jangan mencoba merebut suara pendukung Pak Anies dengan membuat bingung. Serigala biar didandanin mirip domba, tetap aja serigala. Pertegas siapa diri kalian. Karena kami pendukung Pak Anies, kami tegas. Kami pendukung Pak Anies bangga. Kami menyatakan bahwa yang kami dukung adalah coblos semua atau golput. Salam semangat antitesa 24. Salam Gercos Merdeka. Menurut gue sih, buat para lawan yang sudah menentukan sikap dukung gubernur yang kiri ataupun yang kanan, itu hak mereka. Gue Firman Abadi di Bupis, Ketua Umum Relawan Anies Baswedan Nusantara, sebagai anak ideologis politik Abah Anies Baswedan, akan datang ke TPS, coblos semuanya. Salam perubahan, merdeka! Benar-benar tidak tahu malu dan harga dirinya entah di mana. Ada wacana Ridwan Kamil dan Suswono yang dari PKS itu mau menemui Anies Baswedan. Kemudian ada pula yang mengaku-ngaku sebagai pendukung Anies Baswedan mendukung Ridwan Kamil. Saya curiga itu disetting, ya. Yang pertama begini, ya. Kamu nggak melihat bahwa kamu itu sudah bergerombol 15 partai kalau nggak salah di situ, ngapain lagi? Terus kemudian untuk apa mengambil suara Anies? Kamu tinggal kampanye saja, programmu apa di Jakarta, kamu mau bangun apa di Jakarta, sehingga rakyat percaya, lalu rakyat pilih kamu, kan begitu aja. Ngapain? Ya kan? Makanya, ya, kamu mengakui bahwa Anies ini punya pengaruh kan? Ini pelajaran guys buat semuanya ya. Termasuk kemarin yang sudah cawe-cawe itu. Saya tahu orangnya itu. Saya tunjuk dia nih. Saya tunjuk tuh orangnya tuh. Yang cawe-cawe. Ya, hormati negara ini. Hormati keadilan. Ya. Jangan kau injak-injak yang namanya keadilan. Ya, jangan kau rekayasa semua segala sesuatunya. Ya, berkompetisilah secara fair dan adil dan jurdil. Ya, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kan bingung sendiri Anda bekerja tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat kan? Bingung kan? Ya. Jadi negara ini tidak akan pernah maju, guys.
Ya kalau semuanya disetting, diatur-atur, tidak akan pernah nikmat itu kompetisi, tidak akan pernah maju ini negara. Ya, apalagi ya. Jadi hormati aspirasi rakyat. Itu aja sih. Kemarin gue datang ke acara diskusi publik pertama Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta dan gue udah siap banget buat ngulitin dia. Selama Pilpres, gue suka banget sama gaya kampanye interaktif kayak desak Anies. Rasanya demokrasi lebih hidup aja gitu, kalau warga bisa terlibat langsung bukan cuma jadi penonton pasif. Gue bahkan pernah berharap ada acara serupa buat Prabowo atau yang lebih ekstrim lagi, desak Gibran. Nah, kemarin Ridwan Kamil, calon dari Kim di Pilkada Jakarta, itu ngadain diskusi publik. Dan karena gue lagi di Jakarta, tentu aja gue datang. Masa enggak? FYI, dulu gue salah satu penggemar RK waktu beliau masih menjabat jadi gubernur di Jawa Barat. Gue kagum sama kecerdasannya, visinya, prinsipnya. Tapi setelah carut-marut Pilpres dan drama perpolitikan ini, gue jadi mulai kehilangan kepercayaan sama RK karena beliau lebih terlihat seperti petugas partai sekarang. Dan kemarin, meskipun gue udah gatel banget buat nanya, gue udah nyiapin banyak pertanyaan tentang gagasan dan prinsipnya saat ini, tapi sayangnya gue gak kesempatan buat nanya karena gak dipilih. Tapi gue harus apresiasi sih buat RK dan tim yang udah nyelenggarain diskusi publik kayak gini. Respect. Walaupun rada ngikutin Anies, tapi at least ini adalah sebuah bentuk naik kelasnya demokrasi kita karena warga bisa interaksi langsung sama calon pemimpin ya. Bisa nanya, ngasih ide ataupun kritik. Salah satu gagasan RK yang menarik dan gue cukup setuju adalah pembangunan hunian di atas pasar dan stasiun. Tujuannya bukan cuma ngurangin kemacetan, tapi juga jadi solusi buat masalah kurangnya lahan hunian di Jakarta. Ini konsep transit oriented development yang katanya sih udah berhasil di kota-kota besar kayak Tokyo dan Singapura. Tapi tetap kita perlu kritis. Sasarannya siapa? Target marketnya siapa? Apakah hunian kayak gini bisa terjangkau buat masyarakat menengah ke bawah yang memang kesulitan untuk punya tempat tinggal? Atau justru akan jadi project properti mahal yang cuma bisa diakses para elit? Jerah ketimpangan sosial. Yang pasti diskusi publik kayak gini harus lebih sering diadain, bukan cuma buat RK tapi buat calon-calon yang lain. Jadi di sini gue mau tantang Bapak Darmo Pongrekun dan juga Bapak Pramono Anung buat ngadain diskusi publik juga. Biar demokrasi kita bisa adu gagasan, bukan cuma adu serangan buzzer dan adu serangan fajar. Oh iya, ada yang menarik. RK kemarin bilang bahwa dia menolak politik dinasti. Bahwa istrinya, Bu Atalia, itu sebenarnya punya elektabilitas yang tinggi untuk maju di Pilwalkot Kota Bandung. Tapi nggak diambil karena dia rasa nggak etis. Gue jadi penasaran, kira-kira Pak RK setuju nggak ya sama politik dinasti Mulyono? Atau lagi-lagi ini dianggap Asian value? Nah, menurut peserta yang mau ikut, yaitu desak Ridwan Kamil ini yang konsepnya sama dilakukan oleh Anies Baswedan. Gue Ani, gue anak Abah. Jadi ya guys, salah satu calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 buat acara seperti desak Anies. Gitu. Jadi namanya bongkar aspirasi Ridwan Kamil. Ciaelah. Jadi ini adalah desak Anies versi saset. Kalau Abah Anies bikin desak Anies dari kota ke kota, skalanya nasional, ya kan? Kalau ini di Jakarta aja dulu. Belum lagi dengar-dengar isunya peserta harus nulis dulu tuh apa yang akan dipertanyakan. Nggak bisa kayak Pak Anies. Kalau Pak Anies kan on the spot kan nih, tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu. Kalau ini enggak. Jadi kamu harus nulis dulu pertanyaannya apa, lulus sensor atau enggak. Ya udahlah ya. Toh RK juga udah mengakui bahwa ya udah nggak apa-apa kalau dibilang mirip juga nggak apa-apa. Jadi buat kamu tulis di komen, menurut kamu gimana? Ya, ada yang nggak kreatif, plagiarisme. Konsep desak Anies dibikin sama yang sekarang jadi boneka rezim, yang sekarang jadi cagup yang menghina warga Jakarta. Nggak tahu malu, emang dasar kagak punya malu. Sampai konsepnya Anies, desak Anies juga dipakai kayak begitu. Terus dia ngomong, Jakarta ini peringkat ke-8 dengan stres yang tinggi. Apa 9 lah, gue lupa 8 atau 9. Ya, terus berarti ke-8-nya Bandung, ke-7-nya Cianjur, ke-6-nya ya intinya 1 sampai 8 tuh Jawa Barat, gitu kali ya. Nomor 9 DKI Jakarta. Nih gue kasih tahu sama lo, Jakarta semenjak dipegang sama Anies itu kagak ada stres. Kita semua smooth, aman, slow. Terus tidak ada yang namanya gesekan antar suku, antar agama. Bener-bener Anies menjalankan secara baik dan benar, luar biasa.
sekarang yang bikin stres itu adalah lu, ya, cagup yang diusung sama partai rezim boneka. Gimana nggak stres warga Jakarta punya pemimpin disetir yang bukan keinginan warga Jakarta. Jadi sumber masalah ke depannya nanti warga DKI Jakarta itu adalah punya pemimpin itu bukan hasil dari kemauan warga Jakarta, dan itu yang bikin stres meningkat. Tuh, jadi masalahnya ada di elu, bukannya di warga Jakarta. Udah gitu bikin survei, katanya surveinya dia paling tinggi. Ya, survei bisa dibuat, bisa dibikin. Kita semua itu nggak pada tolol, udah pada ngerti, udah pada pinter, ya. Jadi nggak usah lah lu bikin framing seolah-olah lu itu memiliki survei yang sangat tinggi dan akan menang satu putaran, ya kan? Terus lu bisa mendeklarasikan deh hal tersebut. Ya, itu semua permainan, bos. Ya, kita udah bukan orang bodoh. Kita udah pada pinter, udah pada melek politik gitu loh. Jangan pakai dibego-begoin gitu. Besok pokoknya kita coblos semua. Gerakan coblos semua itu terus sampai nanti pada saat pilkada, ya. Kita coblos semuanya, tenang aja gitu loh. Jadi lu jangan merasa pede, elektabilitas lu tinggi, terus lu yakin akan menang. Jangan lu merasa pede, elektabilitas bisa dibikin, tenang aja. Kita coblos semuanya nanti, ya, buat warga DKI Jakarta pokoknya coblos semuanya, karena kita pengen adil. Ini rezim bikin berantakan, ya. Nah, cara kita rakyat untuk melawan itu adalah dengan bikin berantakan ini kita perbaikin. Caranya gimana? Kita coblos semuanya pada saat nanti pemilihan pilkada DKI Jakarta. Itu nggak ada yang bener, itu tiga-tiganya, semuanya itu boneka gitu loh. Nggak ada yang bener. Mau kata Sidul kek, kenapa lu baru sekarang mau nyalonin jadi cawagup? Kemarin lu kemana? Udah nyaman lu di Banten, hah? Sekarang tiba-tiba ngomong kayak begitu di Jakarta. Ah, basi lu kayak begitu. Semuanya sama. Udah, pokoknya makanya karena semuanya sama, coblos-coblosin semuanya biar adil. Nah, itu sikap rakyat menolak ketidakadilan rezim, ya. Dan itu juga sikap rakyat untuk membenarkan, membereskan, membersihkan cara-cara politik kotor yang rezim lakukan kepada rakyat. Jadi kita coblos semuanya. Oke. Pokoknya gua enak aja gua kalau udah ngeliat si orang Bandung yang ngehina warga Jakarta tuh, sumpah. Nggak terima gua. Nggak punya harga diri, tau nggak lu? Nggak punya harga diri, nggak punya malu. Ya memang harus begitu. Yang namanya jadi orang pengen dapat jabatan harus tahan malu dan harus nggak punya harga diri, ya. Jadi dia sebelum jadi aja kayak begini, gimana nanti udah jadi, ya. Lu warga Jakarta siap-siap lu menderita lu di tangan dia. Ingat, dia bukan pilihan dari rakyat, tapi dia pilihan dari partai-partai, oke? Sekali lagi, jangan sampai dipilih boneka partai. Kalau lu pilih boneka partai, yang sudah terjadi adalah 10 tahun kita dijabat sama seorang Mulyono. Lihat bagaimana dia bekerja. Agak becus, kagak bisa. DKI Jakarta bakal kejadian ini kalau sampai boneka partai ini jadi. Ya, maka dari itu datang ke TPS, kita coblos semuanya. Itu gerakan kita menolak rezim yang ketidakadilan kepada rakyat. Oke, gitu aja. Salam perubahan, salam akal sehat.